Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami yang bertema pentingnya ilmu untuk menentukan karir kita. Nama saya Muhammad Fikri Fadilah, NPM 057. Nama saya Karisa Amalia, NPM 092. Nama saya Rika Dwi Cantika, NPM 089. Nama saya Sofiana, NPM 067. Nama saya Dedi Komalasari, NPM 03. Stay tune. Banyak dari kita memilih pekerjaan hanya karena gaji, posisi, atau nama besar perusahaannya. Tapi, seberapa sering kita benar-benar menganalisa kondisi keuangan perusahaan tempat kita akan bekerja? Padahal, kesehatan keuangan sebuah perusahaan bisa berdampak langsung pada karir kita, dari kestabilan pekerjaan, peluang naik jabatan, sampai keamanan gaji yang kita terima tiap bulan. Analisa keuangan bukan cuma penting untuk investor, tapi juga untuk kita, para pencari dan pengembang karir. Di video ini kita akan bahas kenapa memahami kondisi finansial perusahaan bisa jadi langkah bijak dalam membangun masa depan yang lebih aman dan terarah. Kenapa kamu Pik? Mukanya murung banget. Ya nih teh, pikir lagi minggu, masa uang lembur sama perusahaan dianggapnya sebagai loyalitas. Terus sekarang lama kebanyakan di PHK, malah pada buka loker lagi. Walah, nggak bener tuh Fik. Coba aja kamu ajuin resign atau nego gaji kamu gitu. Nah, bener tuh. Masa karyawan lama dikeluarin, di sisi lain banyak loker untuk buka karyawan baru. Ya nih teh, aku takut kehilangan kerjaan. Kalau beneran di ACC gimana? Terus, mana cari kerja lagi susah? Apa kamu mau coba lamar ke tempat kerja aku aja? Kebetulan di sana mau ada posisi yang kosong, manajer sebelumnya mau pensiun dini. Manajer, sama aja dong posisi Fikri di tempat sebelumnya. Job desk-nya jelas gak Pik? Jangan sama kayak yang di kantor sebelumnya ya. Ini bagus tuh sih, kantor tuh setiap divisi punya manajer yang masing-masing. Jadi satu manajer satu job desk, insya Allah aman. Tapi beneran aman gak teh? Kasian juga sih Fikri kalau misalkan udah pindah kerjaan tapi ternyata sama aja kayak yang dulu. Jadi daripada kita bingung, coba aja kita cek dan analisa kesehatan finansialnya. Hah? Cek kesehatan finansial perusahaan? Emang kita bisa? Iya betul, bisa. Aku baru inget di kampus aku dulu pernah dibahas di mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi, identifikasi, dan perbandingan data yang ada dalam laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Kita bisa tahu perusahaan mana yang sehat finansial, yang pasti kedepannya cerah untuk karir kita. Boleh tuh, gimana caranya? Mari aku cari caranya dulu. Nih aku dapat caranya nih. Mana? Ayo coba kita cek. Wih, ada banyak ternyata. Ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, rasio portabilitas, rasio efisiensi. Ih, banyak banget ternyata. Iya ya. Emang benar banyak banget jenisnya tuh. Yang pertama, contohnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Terus yang kedua ada rasio profitabilitas atau rasio laba, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasi. Likuiditas yaitu membandingkan tingkat utang perusahaan dengan aset, likuiditas dan laba perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan perusahaan tetap bertahan dalam jangka panjang dengan melunasi utang jangka panjang dan bunga utang tersebut. Di rasio likuiditas juga ada banyak jenisnya loh. Rumus NPI atau Net Profit Margin adalah NPM sama dengan
Laba bersih dibagi pendapat atau penjualan bersih dikali 100%. Keterangan laba bersih. Keuntungan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Pendapatan penjualan bersih total. Pendapatan dari penjualan setelah dikurangi retur, diskon, dan potongan lainnya. Rumus ROE atau Return on Asset adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Laba bersih. Keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Total aset. Seluruh aset yang dimiliki perusahaan, baik aset lancar maupun tidak lancar. Rumus ROI atau Return on Equity adalah ROI sama dengan laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Keterangan laba bersih. Keuntungan bersih setelah pajak. Ekuitas pemegang saham, modal yang berasal dari pemegang saham, termasuk laba ditahan. Sekarang kita bikin perbandingannya perusahaan tempat Sophie bekerja, yaitu PT RMK Energy, dan tempat Fikri bekerja yaitu PT FKS Food. Mari kita hitung dengan rumus ROEG. PT RMK Energy Tbk tempat Sophie bekerja, yaitu ROI sama dengan net income atau shareholder as equity kali 100% dengan jumlah 44.577.217.783 dibagi 1.507.710.316.745 dikali 100% sama dengan totalnya 2,96. Sekarang kita bandingkan dengan tempat Fikri bekerja di PT FKS Food Sejahtera Tbk dengan menggunakan metode yang sama yaitu ROI. ROI sama dengan net income dibagi shareholder equity dikali 100% dengan jumlah 2.101 dibagi 968.198 dikali 100% sama dengan totalnya 0,0021. Dari metode ROI, kita bisa lihat perusahaan mana yang lebih proper dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan modalnya atau perusahaan mana yang lebih baik dalam memaksimalkan modalnya. Penjelasan dari kami tentang pentingnya kita memiliki ilmu dalam menentukan karir. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye.